Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh. Hari ini kita kembali lagi belajar bersama Bunda Lutfia Anggi Aprilia dalam pelajaran Sejarah dan Kebudayaan Islam. Hari ini kita masih di pelajaran 1 tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, jika di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang Perang Badar dan Perang Uhud, di minggu ini kita akan membahas, ada yang tahu? Ya, Perang Hondak. Untuk membuka pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh, apakah sebelumnya sudah ada yang pernah tahu kisah tentang Perang Hondak? Perang ini disebut Perang Hondak atau parit karena pada perang ini kaum muslimin membuat parit untuk mempertahankan dan menghadang musuh. Perang Hondak itu disebut juga Perang Ahzab yang artinya adalah golongan-golongan. Hal tersebut karena pasukan kafir terdiri dari berbagai golongan yang bergabung menjadi satu dengan pasukan kafir Quraisy. Perang Hondak itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Latar belakang terjadinya Perang Hondak adalah karena Bani Nazir menghasut agar kafir Quraisy itu menaruh dendam kepada umat Islam karena mereka sudah sejak lama ingin menghancurkan umat Islam. Oleh sebab itu, Abu Sufyan segera menyiagakan 10.000 orang yang terdiri dari beberapa kabilah. Pasukan itu terdiri dari 1.500 pasukan unta dan 300 pasukan berkuda, ditambah golongan Yahudi 1.000 orang dengan pasukan unta. Lalu Rasulullah pun segera mengadakan musyawarah untuk membahas strategi perang. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit atau hondak sebagai benteng pertahanan di sebelah utara kota Madinah. Lalu, usul dari sahabat tersebut diterima oleh Rasulullah. Kaum Muhajirin dan Ansor yang berjumlah sekitar 3.000 orang bersegera bergotong royong membuat parit dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam waktu yang telah direncanakan, terbentanglah parit di sebelah utara kota Madinah karena hanya dari arah utara inilah yang paling mudah untuk dimasuki musuh. Sementara itu dari arah lain sangat sulit karena ada pegunungan, perumahan penduduk, dan juga perkebunan kurma. Dengan demikian kota Madinah telah aman karena dikelilingi benteng yang sulit ditembus musuh. Rasulullah SAW menjadikan Bukit Sila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng depan. Bendera pasukan Islam dibawa oleh Zaid bin Harits dari golongan Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah dari golongan Ansor. Pasukan umat Islam pun segera disiagakan. Tidak kurang dari 3.000 tentara muslim siap untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Ketika pasukan kafir Quraisy mulai memasuki Madinah untuk melakukan penyerangan, mereka terkejut menyaksikan kota Madinah yang telah dikelilingi parit. Nah, beberapa orang dari mereka mencoba menerobos parit, tapi gagal. Terjadilah perkelahian hebat antara Ali dan Amru dan diakhiri dengan tewasnya Amru. Melihat hal itu, Ikrimah dan pasukannya lari ketakutan. Pasukan musyrikin setiap hari berusaha untuk menyeberangi parit, tapi selalu gagal. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah. Mereka mendirikan kemah-kemah di sekitar parit. Pengepungan itu berlangsung hampir sebulan selamanya. Pengepungan itu berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Sementara itu, Nu'aim bin Mas'ud memohon izin kepada Rasulullah untuk membuat taktik memecah belah musuh. Sehingga timbullah perpecahan antara Bani Quraizo dan kafir Quraisy karena mereka saling tidak percaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malapetaka kepada kaum kafir Quraisy. Tiba-tiba bertiup angin kencang dan hujan yang sangat deras serta udara yang sangat dingin. Akibatnya pertahanan kaum musyrikin itu porak-poranda
dan mereka lari meninggalkan kota Madinah tanpa membawa hasil. Akhirnya pasukan Islam menang dalam peperangan tersebut tanpa berhadapan langsung dengan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janjinya untuk memenangkan pasukannya, menolong hambanya, dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya. Oke anak soleh, demikian materi kita hari ini. Nah, untuk menutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.